Nabi Muhammad istirahat setelah dia terluka di perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gatot Adi Nugroho. Oke, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang saya udah ada di Jabal Uhud, masih bareng Kang Alwan sama Bung Azwa. Oke. Sekarang mau beli sarapan. Beli sarapan apa nih, Kang? Sarapan nggak tahu apa Apa namanya? Falafel. Nah, ini namanya falafel. Shawarmanya ada juga. Shawarma tuh kita beli aja deh. Nggak tahu saya dipesenin apa ini. Video. Ya, video. Ini telur ya, Kang? Daging. Daging ayam. Ini Ayam itu daging itu hati itu. Kibdah bahasa Arabnya. Ini satsuka. Apa ini, Kang? Isinya apa? Satsuka itu telur. Oseng-oseng. Oh, campur orek telur. Kalau ini telunjuk. Ini. Sama kentang. Batotis, kentang di sana. Batotis. Sampingnya ada telur. Kalau ini es Roti. humus masri. Ada falafel min fen. Hah? Lah. Itu kayak hampir kayak burger gitu. Burger versi Yaman nih. Burger versi Yaman kali ya. Yaman. Ini kafil apa namanya? Yang mana? Mereka. Barakah. Kerjanya maksudnya? Bukan kayak burger gitu ya dia. Oh, Kayak sandwich. iya kayak gitulah. Oh, Sandwich. nah ini restorannya nih. Pas banget deket Jabal Uhud. Jadi ini yang buka. Nih, masih pagi, masih jam 7:30. Mataharinya lagi enak banget. Nah ini sekelilingnya ini bukit-bukit berbatu semua ya. Semua doasin juga. Nah ini masjid Jabal Uhudnya. Masya Allah. Sejarah Jabal Uhud ini dulu pernah terjadi peperangan di sini Antara sahabat. ya, antara pasukan antara Rasulullah dan kaum kafir Quraisy yang menyerang di Mekah. Sebenarnya pasukan tentara Rasulullah tuh hampir menang. Ya, tapi karena godaan dan jebakan Batman nih dari kaum kafir Quraisy akibat gonimah, Jadi membuat lengah ya kan? iya, akhirnya turun dari Atas bukit. atas gunung, bukan bukit, Gunung. Jabal itu Jabal gunung. Gunung. bukan Wah, bukit. Dari atas gunung, gua taunya diserang dari atas kali. Nah itulah godaan ya kayaknya. Nah peperangan itu terjadinya di daerah sini. Iya. Dan ini nanti jadi bukit yang ada di surga ya kan? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi. Sekarang saya masih di Madinah. Setelah tadi dari Masjid Nabawi, setelah sholat subuh tadi. Nah sekarang saya ada di Jabal Uhud. Nah ini Jabal Uhudnya agak berbeda. Kalau sebelumnya saya pernah ke Jabal Uhud kan di video saya sebelumnya. Jabal Uhudnya tuh di tengah kota. Nah ini saya Jabal Uhudnya yang berada di tengah-tengah, bukan tengah-tengah sih, di dekat sama desa terpencil di daerah Madinah. Jadi Jabal Uhud ini panjangnya itu sekitar 7 km dengan luas hampir 3 km kalau saya nggak salah. Mohon maaf kalau salah. Jadi saya tuh mau lihat langsung nanti ke atas sana. Sebenarnya deket sih, paling cuman beberapa meter aja, tapi jalannya agak curam. Jadi di gua itu tuh, di gua ini nih yang sekarang ditutup. Dulu Nabi Muhammad Rasulullah SAW beristirahat setelah perang Uhud terjadi. Dalam kondisi terluka, beliau dibawa oleh sahabat ke lereng gunung ini untuk bersembunyi, menghindari kejaran dari kaum kafir Quraisy. Nah, oleh sahabat beliau disembunyikan dulu di sini untuk menyembuhkan luka-luka beliau, karena saat itu beliau
dalam kondisi yang berlumuran darah, giginya patah dan sobek di dahinya. Jadi para sahabat memutuskan untuk membawa Rasulullah ke sana. Nah, ikutin saya terus ya. Nanti saya coba naik ke atas. Dan sebelum naik ke atas itu, Nabi Muhammad juga pernah sholat di sebuah masjid kecil. Di Indonesia kita sering sebutnya musola. Nah, di musola itu Nabi Muhammad pernah sholat juga di sana. Jadi nanti kita lihat dulu. Tapi sebelumnya saya mau naik ke atas dulu nih, penasaran. Cuma penasaran aja gimana ya. Kayaknya nih akan melelahkan naik ke atas gitu dengan kondisi berbatu-batu dan bukit yang sangat curam, itu sekitar 45 derajat lebih mungkin ya. Bagaimana seorang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam kondisi terluka dibawa ke atas sana oleh para sahabat. Masya Allah ya, perjuangan baginda. Yaudah, Masya Allah curamnya bukit ini. Tapi insya Allah saya akan coba naik ke atas. Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW aja bisa ke atas sana. Saya akan mencontoh beliau dan mencoba merasakan gimana sih perjuangan beliau untuk naik ke atas sana, sekedar untuk menghindari musuh Islam yang saat itu dalam kondisi berperang, terluka parah dengan badan berlumuran darah. Dan juga saya mau naik ke atas sana karena ya yang saya tahu Gunung Uhud ini atau Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Mudah-mudahan saya bisa naik ke sini dan menapaki Jabal Uhud ini, sehingga nanti Allah kasih kesempatan saya untuk menapaki Jabal Uhud yang ada di surga. Amin. Saya doakan juga nanti yang menonton video saya bisa umrah ataupun haji dan diberikan kelancaran sehingga bisa melihat Jabal Uhud ini dari dekat. Sekarang saya mau coba naik, jadi ikutin saya terus ya. Nah, ini dia guanya, gua tempat Nabi Muhammad Rasulullah SAW istirahat saat terluka di perang Uhud. Berbatu ya. Nah, insya Allah nanti kita bisa lihat Jabal Uhud ini di surga. Dia berbatu, tapi batunya tuh warnanya hampir kayak batu bata loh, agak coklat kemerahan. Nah, kota Madinah di sini. Jalannya panjang. Dan ini batu bukan pasir. Masya Allah. Kalau lihat dari dekat, ini guanya itu udah ditutup ya. Tuh, udah dicor. Sebenarnya udah nggak boleh kesini lagi nih. Bukannya karena pandemi, emang udah ditutup total. Jadi sebenarnya nggak banyak yang tahu loh tempat ini. Jadi cuma segelintir orang aja yang tahu sejarah ini, karena di gua ini sebelum ditutup tuh banyak yang menyalahgunakan. Jadi mereka berdoa di gua ini bukan mengharapkan ridho, jadi kayak ngalap berkah di Indonesia bilangnya. Jadi makanya jalannya ditutup. Dan gua ini jaraknya cuma sebentar dari Jabal Uhud yang sering diziarahi oleh jemaah umroh. Jabal Uhud itu ada di sini. Nah, kita ada di lereng bukit ini. Semua ini bukit yang terjal gitu. Nah, sekarang kita turun. Nah, ini di bawahnya ini, di bawah lereng bukitnya ini, pemandangan sebuah dusun desa kecil di Madinah. Masya Allah tuh. Nah, tapi udah ada di sini lampu-lampu jalan. Kalau malam dia menerangi Jabal Uhud ini. Yang seperti yang saya tahu, mohon maaf kalau salah, nanti Jabal Uhud ini adalah salah satu bukit yang kelak ada di surga.
makanya walaupun terjal saya semangat banget pengen naik. Mudah-mudahan berhasil naik di sini, nanti bisa juga naik yang di surga, amin ya. Dan juga yang sekarang lagi lihat video ini, saya doakan supaya bisa kesini juga, entah itu untuk umrah, haji. Semoga dilancarkan rezekinya semuanya. Mohon maaf ini kameranya goyang dan saya agak tersengal-sengal soalnya jalannya memang terjal, dan insya Allah nggak kenapa-napa. Nah, kalau lihat dari jauh, guanya kecil, benar-benar kayak tempat persembunyian ya, karena waktu itu Rasulullah bersembunyi setelah perang dalam kondisi terluka dengan gigi patah dan badan berlumuran darah. Beliau diselamatkan dan disembunyikan oleh para sahabat dari lokasi perang Uhud menuju Jabal Uhud ini. Di gua ini beliau dirawat dan sempat dibasuh lukanya di sekitar masjid sana. Nah, itu tadi perjalanan saya dari atas, ngeliat dari dekat kondisi gua di sana yang memang udah tertutup dan nggak bisa diziarahi untuk umum karena memang nggak dibuka untuk umum. Jadi sebenarnya gua ini tidak banyak yang tahu kondisinya atau lokasinya, karena memang sedikit orang yang tahu, dan alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk mengetahui kondisi gua ini dan kondisi lokasi gua ini. Lihat aja ini di pagar ya. Untuk yang tanya kenapa saya bisa naik ke atas, mohon maaf saya nggak bisa nge-share gimana caranya, karena ini memang sebenarnya sudah ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia. Tapi ya alhamdulillah saya bisa. Dan ini kondisi perkampungan terpencil di daerah Madinah ya. Gini letaknya benar-benar di lereng gunung. Nggak bisa dari lereng gunung. Wow, mataharinya udah mulai naik ke atas, langsung ke perumahan. Sekarang udah jam udah 8:30 lewat, jadi mataharinya udah lumayan naik tuh, udah mulai terlihat, sudah waktunya duha juga. Nah sekarang saya mau menuju ke masjid yang saya bilang tadi. Nah inilah Masjid Al-Fas atau Uhud Mosque, Masjid Al-Fas. Jadi oke, saya coba baca ini ya. Ternyata dalam bahasa Inggris. Oke, saya coba artiin ya. Kitab-kitab sejarah menyebutkan bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW sholat di masjid yang berada di Uhud, di perkampungan Al-Jarar yang berdekatan dengan gunung, setelah selesainya pertempuran pada hari Uhud, tahun ketiga dalam kalender Hijriah. Nah saya penasaran masjidnya yang mana sih? Nah masjidnya udah nggak berbentuk sih semuanya tuh, tapi masjid inilah dimana tempat Nabi Muhammad dulu pernah sholat dan beristirahat setelah perang Uhud, seperti yang dijelaskan tadi di papan reklame tersebut. Sudah lumayan panas, jam 9, belum sampai jam 9, tapi udah cukup sekian aja sih dari saya. Tuh ya, mataharinya udah mulai terlihat. Mohon maaf ya kalau backlight. Masjidnya ya kayak musola kecil ya, musola kecil, dan ini udah dipagerin ya, supaya dilindungi juga supaya nggak rusak oleh mungkin ya ada tangan-tangan jahil yang coba merusak tempat ini. Ini tempatnya Nabi pernah sholat di sini loh. Semoga tempat ini nanti jadi saksi. Saya ingin bertemu Nabi di sana nanti ya. Dan semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah dan bisa bersama-sama di jannah nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi oke, cukup sekian aja. Cukup sekian deh kunjungan saya atau ziarah saya ke Jabal Uhud. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.